Di balik kemegahan gedung-gedung tinggi, tersimpan cerita-cerita yang tak selalu indah. Putri, seorang karyawan baru, datang dengan semangat. Dan tanpa ia tahu, dunia ini akan menguji lebih dari sekedar kemampuannya bekerja. Halo? Oh iya Pak, siap. Nanti si barangnya langsung aja kirim kantor ya Pak. Oke, ditunggu ya Pak. Oke, makasih. Ayo masuk masuk. Terima kasih, Pak. Kamu karyawan baru ya di sini? Iya, Pak. Saya baru di sini. Kenalin ya, aku Lutfan, divisi operasional. Oh iya, Pak. Kenalin, nama saya Putri dari divisi marketing. Salam kenal ya, Pak. Salam dulu. Yaudah kamu lanjut dulu ya, aku mau keluar dulu. Ntar bisa dibantu sama yang lain. Baik, terima kasih, Pak. Hai, kamu pasti Putri karyawan baru kan? Kenalin, aku Maya. Kenalin, aku Putri, karyawan baru di sini, baru mulai hari ini. Salam kenal ya, Kak Maya. Nanti aku kenalin kamu ke semua orang, biar cepet nyambung sama tim. Yuk, aku tunjukin meja kamu. Di sini ya. Oh iya, nanti ada sedikit tradisi penyambutan di sini. Seru kok, bukan yang aneh-aneh. Tradisi. Semoga aku bisa cocok ya di sini. Ya udah, kamu bisa mulai kerja hari ini. Aku mau balik lagi ke mejaku. Oke, makasih Maya. Putri duduk di tengah meja panjang, didapit oleh Lutfan dan Maya. Di seberangnya ada Salim dan Pak Abil. Mejanya penuh makanan dan minuman. Semua tampak santai, tertawa-tawa. Tapi Putri terlihat agak kaku dan gugup. Oke, udah datang ya semuanya. Aku mau bilang, sekarang malam ini adalah perayaan untuk anggota baru kita, Putri. Terima kasih Pak. Semoga kamu, Put, bisa nyaman dengan lingkungan baru kamu ini dan nyatu dengan semuanya. Cheers semuanya. Lu anak baru, masa minumnya air putih doang? Nggak seru amat sih. Guys, lihat anak baru minum cuma air putih doang. Saya nggak biasa Pak. Saya lebih nyaman yang ini saja. Put, santai aja. Ini cuma perayaan kecil-kecilan kok. Dulu aku juga gitu. Tapi sesekali boleh lah. Put, kalau kamu gak nyaman, dipaksain. Sini kadang selanjutnya suka penguat-penguatan. Kupang mah terlalu lembut. Ini juga kan buat jatuhin tim. Lagian, kita sendiri juga pernah kok ngalamin hal yang sama. Santai aja. Anggap aja acara ini tuh adalah pembaptisan supaya kamu tuh bisa diterima di lingkungan ini, Put. Jadi udah aja, nggak apa-apa, kita enjoy aja ya. Oke deh, sekali aja biar kita bonding sama tim ya. Udah, daripada kita canggung, mending kita cheers lagi, ya nggak sih? Yoi, yuk semuanya. Dalam kemasan hangat, tekanan sosial bisa menyamar sebagai keakraban. Tapi sesungguhnya, itu bentuk pertama dari kekerasan yang dibungkus tawa.
Setelah mengabari ibunya, Putri membuka laci kecil di dekat tempat tidur. Ia mengambil sebuah album foto. Ia membuka halaman demi halaman, lalu berhenti di satu foto tua. Foto kegiatan kampus. Terlihat wajah Putri yang sedang tertawa bersama beberapa temannya. Di bagian belakang, tampak sosok Pia yang menyendiri. Putri menatapnya sangat lama. Ini kamu, Pia. Apa aku dulu seburuk itu? Masa lalu sering datang tanpa diundang, bukan untuk dikenang, tapi untuk ditagih. Dan kadang kita pun tak sadar bahwa kita pernah menjadi pelaku dalam cerita orang lain. Putri, ini ada kerjaan buat anak baru kayak kamu. Banyak sih, tapi kerjain aja udah. Tapi Pak, menurut job desk yang sudah ditentukan, ini bukan semestinya tugas saya Pak. Kok kamu malah jawab kayak gitu sih? Seharusnya kamu itu anak baru di sini lebih semangat dalam mengerjakan tugas ini. Gak usah banyak ngomong, biar aja. Putri duduk di mejanya. Di sekelilingnya ada tumpukan berkas dan laptop yang terbuka. Matanya lelah, jarinya mengetik tanpa henti. Beberapa karyawan lalu lalang tanpa memperhatikannya. Katanya sih ini bagian dari pelatihan ya, tapi ya nggak tahu kenapa ini lebih kayak buat kerja 3 orang nggak sih? Biasanya trainer atau karyawan baru cuma dikasih 1 atau 2 tugas ringan aja. Kamu kayaknya dikasih lebih daripada itu ya? Ya aku pikir ini biasa sih, jadi ya aku terima aja. Tapi aku mulai kewalahan Lutfan. Wah, banyak banget tugasmu Put. Tapi ya namanya juga proses belajar. Di sini tuh cepat atau tenggelam. Tapi Maya, ini udah di luar batas loh. Tenang aja Putri, anggap aja latihan mental. Nanti juga terbiasa. Asal jangan cepat nyerah ya. Saat beban dilimpahkan tanpa kejelasan, keadilan berubah menjadi ilusi. Dan diam adalah sekutu yang membuat penindasan tetap hidup. Pak Abil duduk di depan meja sambil membuka laptop. Di sampingnya ada Salim yang sedang membaca berkas. Maya duduk dengan tenang sambil tersenyum tipis. Coba jelasin gimana progres si anak baru itu. Siapa ya namanya? Putri ya? Iya. Coba deh, boleh jelasin dulu. Masih lambat Pak, jauh dari harapan. Banyak salahnya juga, yang mungkin baru semingguan. Mungkin kedepannya kita lihat lagi progresnya bagaimana. Aku perhatiin, dia masih terlalu idealis, sering ragu. Dia juga keras kepala, masih ngotot pengen ngerjain semuanya sendirian. Tapi gimana ya? Kalau misalnya dia terlalu lama belajar ya, tahu kan dunia pekerjaan itu kan cepat. Ya otomatis kalau misalnya dia nggak bisa ngejar ya dia ketinggalan. Kita bisa kasih beban bertahap, uji mental ya. Atau kita juga bisa biarin dia sendirian. Siapa tahu nanti merasa nggak cocok di sini. Bagus. Saya suka ide kayak gitu. Ya, pokoknya gak ada waktu buat manja buat mereka. Kalau misalnya emang dia Kadang, keputusan atas nasib seseorang dibuat bukan berdasarkan kemampuan, tapi karena dendam yang dibungkus penilaian profesional. Putri duduk di depan meja dengan raut wajah yang cemas, berusaha menyelesaikan laporan yang terasa semakin membebani. Pak Apil dan Salim pun berjalan mendekatinya.
Bisa kerja nggak kamu? Lihat, laporan yang di sini kosong, yang di sini nggak rapi. Kalau misalnya nggak bisa kerja, mau udah aja di rumah. Bisa kerja nggak sih? Abil, maaf sebelumnya, saya butuh waktu untuk benar-benar memahami ini semua, dan saya sudah mencoba yang terbaik untuk membuat laporan tersebut. Alasan? Gak usah banyak alasan di perusahaan ini. Kalau kamu nggak bisa beradaptasi dengan cepat, kerja cepat, lebih baik keluar. Tapi Pak, saya butuh waktu untuk belajar. Saya baru seminggu di sini dan ini Kenapa kalau misalnya seminggu di sini? Kamu ngerasa spesial gitu kalau misalnya baru seminggu? Orang lain pun sama, mereka susah, mereka kayak kejar-kejar, tapi mereka belajar loh. Kalau Nggak kamu kayak nggak bisa kamu. ngikutin, ya dengerin. Lebih baik kamu keluar. Itu nggak buang-buang waktu kamu buat di perusahaan ini. Dalam budaya yang mengutamakan kompetisi daripada empati, kelemahan tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga menjadi alasan untuk dihancurkan. Putri, kamu nggak apa-apa? aku nggak tahu lagi Lutfan, apa yang harus aku lakuin. Jangan biarkan mereka mengendalikan kamu, Putri. Kamu bukan robot. Ya, aku di sini cuma pengen kerja dengan baik, tapi entah kenapa ekspektasiku tidak sesuai dengan realita yang ada di sini. Ada yang harus kamu ketahui tentang Maya. Maya, ada apa Zaki? Put, kamu tahu nggak? Maya itu sebenarnya dia teman kampusmu dulu. Iya, yang selama ini bantu aku. Iya, dia cerita dulu kamu sering ngasih tugas ke dia, bahkan minta uang dia. Tapi kamu nggak pernah benar-benar kenal dia, Put. Mungkin kamu bisa lupa, tapi dia nggak bakal lupa. Aku nggak ingat. Apa sih maksud kamu Zaki? Oh, jadi kamu udah tahu ya? Iya, aku Tia, teman baik kamu waktu itu. Atau lebih tepatnya, babu kamu dulu. Aku nggak ingat semua itu. Aku nggak ada niat nyakitin kamu, Pia. Tentu kamu nggak akan ingat. Orang-orang kayak kamu cuma peduli kalau ada untungnya. Tapi aku ingat semuanya. Dan sekarang akan aku pastikan kamu merasakan apa yang aku rasakan dulu. Aku nggak tahu kalau misalnya aku nyakitin kamu kayak gitu, Pia. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Kamu terlalu sibuk sama diri kamu sendiri. Sampai lupa kalau orang lain juga punya perasaan. Tapi sekarang aku punya kesempatan. Dan gak akan aku sia-sia itu. Aku bakal pastiin kamu tahu rasanya bisa dulu. Kayak yang kamu dulu lakuin ke aku. Dendam bisa bertahan lama, lebih lama dari yang bisa dibayangkan. Terkadang, luka lama yang terpendam menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan. Namun, apakah balas dendam benar-benar bisa menyembuhkan luka, atau justru membuatnya semakin dalam? Put, aku tahu ini semua berat buat kamu. Aku nggak pernah nyangka masa lalu yang bahkan aku lupa bisa nyerang aku kayak gini. Sebenarnya aku juga punya alasan kenapa aku ngomongin soal dia ke kamu. Nah apa? Put, aku dari dulu sebenarnya diam-diam suka sama dia. Aku secret admirernya, tapi aku sadar dia berubah karena rasa sakit dari masa lalu. Aku nggak mau dia terus hidup dalam dendam. Aku pengen dia bisa hidup bebas dan bahagia, termasuk berdamai sama kamu, Put.
Aku nggak mau kalian berdua terjebak dalam lingkaran luka. Makanya aku kasih tahu kamu, Put, supaya kamu bisa ngerti dan mungkin pelan-pelan bisa memperbaiki semuanya. Makasih ya Jaki, makasih udah jujur. Aku akan coba untuk perbaiki semuanya. Dulu, Putri tidak pernah melihat lebih jauh, terlalu sibuk dengan dunia sekitarnya. Tak menyadari bahwa di balik tawa dan kebersamaan ada seseorang yang terluka. Putri berdiri di tengah ruangan. Semua karyawan lain seperti menjaga jarak. Pak Abil dan Salim tampak mengawasinya dari kejauhan. Aku sadar kalau aku tuh pernah salah, tapi aku juga sadar bahwa aku itu berhak untuk diperlakukan adil. Aku di sini untuk bekerja, bukan dipermalukan seperti ini. Kamu pikir dunia ini adil tuh? Enggak. Makanya itu dunia ini enggak adil. Makanya kamu enggak berhak kayak gini. Kadang, keberanian bukan berarti mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan rasa takut dalam diri sendiri. Pak Bil, saya tidak akan lagi menjadi bagian dari lingkungan ini. Mulai detik ini saya resign. Ya udah, itu kalau misalnya mau keluar tinggal keluar aja, pintunya nggak dikunci kok. Putri, kamu yakin? Aku udah lama bertahan demi hal yang gak layak dipertahankan. Aku harus selamatin diri aku dulu sendiri, baru bisa bantu orang lain, Lutfan. Jangan biarkan tempat ini terus begini. Aku memang pergi, tapi ingat, aku gak akan pernah kalah. Lutfan, jaga diri kamu baik-baik ya. Pergi dari sistem yang rusak, kadang lebih berani daripada bertahan di dalamnya. Dan bagi sebagian orang, itulah bentuk keadilan yang paling jujur. Meninggalkan sesuatu yang lama tidak selalu berarti kekalahan. Kadang itu adalah langkah pertama untuk memperbaiki dan menemukan kedamaian. Dan dalam pertempuran batin yang paling sulit, kita hanya bisa berharap bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah menuju kebaikan. Malam sunyi menyelimuti perumahan. Putri berdiri di depan rumah, koper di tangan yang akan mengirimkan pesan kepada Pia. Wajahnya tenang, namun penuh makna. Di tempat lain, Pia duduk sendiri di taman yang gelap, menatap kosong ke kejauhan. Waktu telah berlalu, namun hati mereka belum benar-benar pergi. Waktu memang berlalu, luka mungkin mulai sembuh. Namun, tak semua hati mudah melupakan. Pia yang pernah tersesat dalam dendam, kini mulai dihantui penyesalan. Pia, aku tak ingin membawa luka ini pergi bersamaku. Aku tahu semua yang terjadi di kantor bukan hanya salahmu. Aku juga salah karena diam, karena tak mengerti rasa sakit yang kamu bawa. Tapi aku memutuskan pergi bukan karena kalah. Aku pergi untuk sembuh, untuk kembali jadi diriku sendiri. Kalau kamu membaca ini, aku harap kamu juga bisa sembuh dari marahmu, dari dendammu, dari dirimu yang dulu. Karena jauh di dalam hatiku, aku masih percaya kamu bukan orang jahat. Selamat tinggal Pia, salam hangat, Putri. Tak semua luka disembuhkan oleh waktu. Kadang hanya keberanian untuk memaafkan yang bisa menyelamatkan kita dari diri sendiri. Nggak ada. Oke guys, kita sedang buat video vlog. Ini pelaku mesum. Ini monyet. Ini apa ini? Yang mesum di lapangan.
suka, Put. Aku pengennya kamu tahu. Anjir. Bisa kerja nggak? Lihat laporan yang kamu buat, udah mau kosong, nggak rapi, kayak ceker ayam. Loh, kok kamu nanya begitu? Seharusnya kamu anggota baru harus lebih semangat dalam mengerjakan proyek ini. Udah kerjain aja, nggak usah banyak cincong. Kamu kan baru di sini. Rolling action.